Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devri Intan Febriana dengan NIM 856668896. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Kode mata kuliah SPGK 4107. Kali ini saya akan melakukan praktikum perpindahan dan pertukaran panas pada suatu zat. Pernahkah kalian memegang sendok logam yang dibiarkan di dalam air panas lalu terasa panas di ujungnya? Atau merasa hangat ketika sinar matahari terkena kulit? Nah, semua itu adalah contoh perpindahan dan pertukaran panas yang terjadi pada suatu zat. Panas adalah bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau zat. Perpindahan panas selalu terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah sampai keduanya mencapai suhu yang sama atau disebut dengan keseimbangan termal. Yuk kita pelajari bagaimana panas bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama ada air yang sudah direbus atau air mendidih. Kemudian ada lilin dan ada sendok. Di sini sendoknya saya kasih margarin karena tujuannya yaitu supaya kita dapat melihat bagaimana perubahan logam ini ketika dimasukkan ke dalam air panas. Dan jika dia panas nanti maka margarinnya ini akan meleleh. Kemudian yang terakhir ada panci yang digunakan untuk memanaskan air. Jenis-jenis perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat itu sendiri. Contohnya adalah ujung sendok logam ikut panas ketika bagian yang lainnya dicelupkan ke dalam air mendidih. Konduksi biasanya terjadi pada benda padat, terutama logam karena partikel-partikelnya saling berdekatan. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas bersama aliran partikel zatnya. Contohnya, saat air dipanaskan, bagian bawah air menjadi panas, naik ke atas, lalu digantikan oleh air yang lebih dingin dari atas. Proses naik turunnya partikel ini membentuk arus konveksi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Kemudian yang ketiga, radiasi atau pancaran panas. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, panas dari lilin yang dihidupkan yang terasa meski kita tidak menyentuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan dan pertukaran panas banyak dimanfaatkan. Seperti contohnya proses memasak makanan yang melibatkan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kulkas yang bekerja dengan prinsip perpindahan panas untuk menjaga makanan tetap dingin. Kemudian, menjemur pakaian di mana panas matahari berpindah secara radiasi untuk menguapkan air pada kain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perpindahan dan pertukaran panas merupakan proses penting yang terjadi di sekitar kita. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa lebih bijak memanfaatkan energi panas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam teknologi modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.